Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kami dapat melalui hari ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami dan memberkati kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, ada begitu banyak kebaikan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Tuhan, dan bentuklah kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Tertulis demikian, bersukacitalah senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai membuat kita kehilangan sukacita. Mungkin saudara sedang mengalami dampak ekonomi dari keadaan pandemi saat ini. Tapi pesan firman Tuhan adalah agar kita selalu bersukacita. Belajarlah untuk melihat setiap situasi dengan pikiran yang benar, tidak kalut dan tidak emosi, tapi diterangi dan dipimpin oleh firman Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami masalah keluarga saat ini, hubungan yang retak, masalah emosional, pikiran yang terganggu oleh berbagai keadaan dan situasi, atau penyakit, dan masalah-masalah lainnya. Tetaplah bersukacita saudara dalam segala keadaan itu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Ayat ini tidak mengatakan, sekali-sekali bersukacitalah, atau bersukacitalah saat kamu berhasil, bersukacitalah saat kamu dapat pekerjaan, bersukacitalah saat ekonomi kamu baik. Tidak saudara, tapi dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ini artinya dalam setiap keadaan dan setiap waktu hendaknya kita bersukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4 kita mengerti dengan lebih jelas mengenai sukacita yang dimaksud. Di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kita bersukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam hal-hal yang lainnya dalam hidup kita. Sebab sukacita dalam Tuhan adalah sukacita yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum tidur malam hari ini, marilah kita bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa aspek sukacita kita, saudara. Dalam renungan kali ini, kita akan melihat 3 hal yang di dalamnya kita harus bersukacita. Yang pertama, bersukacitalah dalam perspektif rencana Tuhan. Kalau kita bersedih dan berduka atau kecewa karena situasi yang kita alami, itu adalah reaksi yang disebabkan karena perspektif kita yang terfokus kepada situasi itu. Tapi mari kita memposisikan diri kita pada perspektif rencana Tuhan, maka setiap situasi akan dapat kita lihat sebagai pijakan untuk kita naik lebih tinggi dan masuk lebih lagi dalam rencana Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yang kedua, saudara, bersukacitalah dalam perspektif waktu Tuhan. Kalau kita melihat bangunan gedung tinggi yang dalam proses pembangunan, biasanya di lokasi proyek nampak semrawut. Bahkan kalau lokasi proyek itu di pinggir jalan, bisa menimbulkan kemacetan. Dan proses pembangunan itu terasa lama kalau kita perhatikan. Namun begitu gedung itu selesai dibangun, semua proses waktu itu seakan terlupakan karena hasil yang telah dicapai begitu indah. Hidup kita juga, saudara, sekarang ini berada dalam suatu proses pembangunan
dan pembentukan oleh Tuhan. Kita perlu sabar dan bersukacita selalu dalam setiap proses, setiap keadaan, dan bersukacita karena menyadari bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan saudara, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi bersukacitalah dalam perspektif waktu Tuhan. Yang ketiga, bersukacitalah dalam perspektif kekekalan. Hidup kita bukan hanya di bumi ini saja, tapi ada kehidupan yang selanjutnya setelah kehidupan kita di bumi ini. Kehidupan yang selanjutnya ada dua, sorga atau neraka, kehidupan kekal atau kebinasaan. Orang-orang yang benar akan masuk ke dalam sorga, dan orang-orang yang tidak benar akan masuk dalam neraka, dalam kebinasaan. Mari kita bersukacita saudara, karena kita telah dibenarkan dan diselamatkan oleh anugerah Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ia telah menebus dan membebaskan kita dari maut dan kebinasaan, dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Bersukacitalah dalam perspektif kekekalan, karena Tuhan memberikan kita hidup yang kekal bersama dengannya dalam kerajaannya yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam Yohanes 6 ayat 47 Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan dalam Yohanes 10 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebelum tidur, bersukacitalah karena Tuhan. Ingatlah ketiga hal ini. Bersukacitalah dalam rencana Tuhan, bersukacitalah dalam waktu Tuhan, dan bersukacitalah dalam perspektif kekekalan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami untuk bersukacita di dalam Engkau. Ada banyak hal di dunia ini, situasi yang membuat kami seringkali kehilangan sukacita. Kami lupa bahwa kami telah menerima begitu banyak berkat dan anugerah dari Tuhan yang seharusnya membuat kami senantiasa bersukacita. Terima kasih ya Tuhan, kembali saat ini kami diingatkan dan dikuatkan kembali untuk bersukacita di dalam Engkau, bersukacita di dalam rencana-Mu, bersukacita dalam waktu-Mu, dan bersukacita karena kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu, agar kami senantiasa ingat dan hidup di dalamnya. Berkatilah kami Tuhan, dan lindungilah kami di malam hari ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.